Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali mewujudkan ibadah rumah tangga di tempat kita masing-masing. Pada hari ini bacaan kita diambil dari Yohanes 21. Kita fokuskan perhatian kita pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang menjadi perhatian kita ada pada ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kami, berharap bahwa semuanya akan hidup dalam kebenaran, sehingga dengan demikian maka karyamu senantiasa nampak dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Namun demikian Tuhan, kami juga mohon ampun karena ternyata banyak hal yang tidak benar yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami melalui kekuatan Roh-Mu yang kudus itu untuk kami kembali menatap kebenaran milik-Mu dan kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu hari ini. Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami senantiasa dimampukan untuk bisa mengerti dan menerjemahkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya membaca untuk Bapak Ibu semua Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kitab suci pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang senantiasa meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan, terlebih menerapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, jadi hari ini kita kembali diingatkan tentang Yesus ketika menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Ketika itu para murid-muridnya sedang menangkap ikan tetapi tidak dapat apa-apa, dan muncullah sosok suara begitu dari sosok Kristus dan menyampaikan supaya melakukan tindakan untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Dan ternyata benar, di situ baru mereka mendapatkan banyak ikan. Nah, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang roti dan ikan, sebenarnya kita sudah banyak memahami tentang simbol-simbol roti dan ikan itu. Jadi roti itu adalah Yesus itu sebagai pemberi hidup begitu. Dan juga diingatkan kepada kita semua pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjamuan yang terakhir juga menggunakan sarana roti sebagai simbol tubuh dari Kristus begitu. Sedangkan ikan adalah simbol yang seringkali terungkap dari khotbah-khotbah atau dari pengajaran-pengajaran Kristus di gereja perdana pada waktu itu. Nah, gambaran tersedianya roti dan ikan dalam bacaan ini juga mau mengungkapkan bahwa Yesus jangan dipahami pada karya mujizat yang sangat besar saja, yang spektakuler saja. Yang seringkali kita melihat karya Allah dengan menunjukkan para murid mendapatkan ikan yang luar biasa karena peran lawatan Tuhan. Tapi sebenarnya di sisi yang lain Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua ketika Yesus memanggil para murid itu untuk bersama-sama menikmati makanan begitu. Roti dan ikan yang disediakan Tuhan Yesus di arang api atau di api arang yang disebutkan pada ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa lawatan Yesus tidak hanya pada kondisi keadaan-keadaan yang bersifat luar biasa spektakuler yang dikagumi oleh banyak manusia begitu. Tapi lawatan-lawatan Yesus yang sederhana pun itu menunjukkan bahwa kehadirannya itu menyiratkan kasih, atau dalam bahasa yang lebih mendalam itu bela rasa ada di sana. Jadi lawatan Yesus tidak hanya terpaku pada kondisi-kondisi dan keadaan yang luar biasa, yang spektakuler dengan mujizat yang luar biasa. Tapi lawatan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya melalui sebuah tindakan yang berbela rasa, ikut serta merasakan dari para murid-muridnya. Dalam hal ini ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, maka tidak juga dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, yang sering kita pahami dengan kita bersyukur karena ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi cobalah juga memahami cara-cara lawatan Yesus yang sangat sederhana,
yang seringkali kita lupakan, kita tidak hayati, tidak pahami sebenarnya. Nah, cerminan karya Allah yang agung dan yang dinamis itu juga bisa dilihat dari cara lawatan Yesus ketika kepada para murid hanya sediakan roti dan ikan, dan juga melibatkan para muridnya dengan berikanlah atau ambillah beberapa ikan yang kamu dapatkan. Ada sesuatu mendudukkan posisi anak-anaknya, murid-muridnya itu memiliki peran yang sama dalam melayani, dalam melawat, dalam berbela rasa. Nah, saudara, dari sana sebenarnya kita bisa menarik dalam kehidupan kita semua begitu, bahwa karya Allah, karya keselamatan Allah melalui kehidupan kita kepada banyak orang itu juga tidak harus ditunjukkan dengan pertolongan atau sesuatu yang luar biasa kepada banyak orang. Tapi lawatan yang kita berikan yang dinamis karya agung itu pun bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana, dengan beresensikan, berintikan, bermakna, ikut berbela rasa dengan yang lainnya. Nah, sangat jelas sebenarnya kehidupan kekristenan kita, atau bolehlah dikatakan iman kekristenan kita. Tindakan berbela rasa itu pasti akan menimbulkan atau menghasilkan kebahagiaan bagi mereka yang tertindas, mereka yang tersudut, mereka yang menderita, mereka yang kekurangan begitu. Nah, marilah melalui cerita Yesus menampakkan dirinya untuk yang ketiga kalinya menurut catatan penulis Yohanes, dengan memberikan kesempatan para murid untuk mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi juga kita bisa melihat cara Allah melawat para murid dengan sangat sederhana. Dan kita juga bisa melakukan seperti itu dan tidak sulit untuk melakukan melawat sesama begitu, dengan cara yang sederhana. Tetapi itu tetap sama menunjukkan bahwa karya agung Allah itu juga ditampakkan dalam perilaku kita, yang walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Selamat untuk senantiasa menjaga apa yang sudah kita lakukan, lawatan Kristus kepada sesama dengan cara yang tidak harus spektakuler, tapi lawatan Kristus kepada sesama melalui kehidupan kita dengan berbela rasa, sehingga untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang terus mengingatkan kepada kami cara yang terbaik mempertontonkan kasih-Mu kepada banyak orang, dan orang itu akan mendapatkan berkat keselamatan dari cara yang terbaik-Mu itu. Lawatan yang sederhana dan memiliki pengertian berbela rasa kepada para murid, demikian juga halnya terjadi dalam kehidupan kami ketika kami melawat saudara-saudara kami yang kekurangan. Tolonglah kami Tuhan dan berikanlah kepada kami kekuatan. Berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJ Tawang dalam setiap persoalan yang dihadapi, Tuhan menolongnya. Mereka yang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan menyempurnakan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan akan memberikan cara yang terbaik untuk mengelola berkat-Mu yang luar biasa itu kepada warga jemaat. Dan Tuhan terus memotivasi untuk berkarya melawat sesama dengan berbela rasa itu. Kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.